Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana bi futuhal arifin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Kausar Bapak Dul Qasim SP, yang terhormat pengatur waktu, penata acara Bapak Ustadz Taryono, dan yang terhormat Bapak Ustadz Amin, dan yang saya hormati Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Kausar yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur disertai nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat menjalankan salah satu kewajiban kita yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kita sama-sama belajar bersama. Jadi bukan bermaksud menggurui bapak-bapak semua, tapi kita niat belajar bersama. Karena saya sendiri juga sedang belajar. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini bisa mendapatkan tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui sebagai umatnya baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Kausar rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Idul Kurban, Idul Adha. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, akan membacakan kitab Turatun Nasihin, yaitu tentang keutamaan berkurban. Jadi di Fadilatul Udhiyah, yaitu keutamaan kurban. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana
keterangannya ini pakai dirham bukan pakai rupiah. Jadi keterangannya setiap 1 dirham itu 700 kebaikan. Cuma 1 dirham ini berapa? Jadi hitungan dirham. Wa idza daraha 'alal ardi yuridu dawahaha. Maka apabila hewan kurbannya ini diletakkan di tempat pemotongan hewan kurban, dibawa ke tempat pemotongan hewan kurban, yaitu mau dipotong, maka istaghfaru lahu kullu khalqin min mudiniha ilal ardi sabina. Makhluk yang ada di tempat kurban tersebut memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berkurban ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi makhluk yang ada di tempat kurban tersebut, kalau bumi ini kan termasuk makhluk. Jadi selain Allah itu namanya makhluk ini ciptaan Allah. Jadi bumi termasuk makhluk. Jadi bumi yang paling atas sampai bumi yang ketujuh itu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berkurban. Jadi ketika hewan kurban tersebut dibawa ke tempat pemotongan hewan kurban mau dipotong, nah makhluk yang ada di tempat kurban tersebut ini memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berkurban sampai bumi yang ke-7. Jadi keutamaan kurban. Wa idza ahraqa damaha khalaqallahu bi kulli fitratin min damiha masrata minal malaikah. Maka apabila hewan tersebut dipotong, kemudian darahnya ini keluar, maka setiap tetesan dari darah hewan kurban tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan 10 malaikat. Jadi setiap tetesan darah hewan kurban itu oleh Allah dijadikan 10 malaikat. Ada berapa tetes kira-kira? Kemudian yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Dan malaikat-malaikat yang dijadikan dari tetesan darah hewan kurban tersebut memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berkurban sampai hari kiamat. Ini keutamaan berkurban. Jadi ketika hewan kurban itu dipotong, kemudian darahnya mengalir, setiap tetes dari darah hewan kurban tersebut oleh Allah dijadikan 10 malaikat, yang malaikat-malaikat tersebut memohonkan ampunan untuk orang yang berkurban sampai hari kiamat. Wa idza qusima lahmaha, dan apabila dagingnya ini dibagi-bagikan setelah dipotong, dari disembelih, kemudian dikulitin, dipotong, kemudian dagingnya ini dibagikan. Karena lahu bikulli luqmatin mislu qittirobatin. Maka setiap satu suapan, setiap satu pulukan berarti 1 lidi. 1 pulukan, 1 suapan ini seperti memerdekakan seorang budak, seorang hamba sahaya. Jadi 1 suapan, setiap 1 suapan daging yang dibagikan ini seperti memerdekakan seorang budak. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memerdekakan budak yang muslim, hamba sahaya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari setiap bagian tubuhnya dari neraka, seperti atau sebagaimana dia telah membebaskan sebagian tubuh hamba sahaya tersebut. Kalau
ketika dia berbicara mungkin di situ tawar menawar di tempat kurban, di tempat penjualan hewan kurban, maka setiap pembicaraannya dicatat sebagai tasbih. Apabila dia membayar harganya, maka setiap 1 dirham ini dicatat 700 kebaikan. Apabila hewan tersebut diletakkan di tempat pemotongan hewan kurban, maka makhluk yang ada di tempat hewan kurban tersebut sampai bumi yang ke-7 ini memohonkan ampunan untuk orang yang berkurban. Ketika darahnya ini mengalir, bismillah, darahnya mengalir, setiap 1 tetes oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan 10 malaikat, yang malaikat-malaikat tersebut memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berkurban sampai hari kiamat. Apabila dagingnya ini dibagi-bagikan, maka setiap 1 suapan ini seperti memerdekakan seorang budak min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini hadis yang kedua yang diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa an Wahab bin Munabbih annahu qala, ini diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa inna Daud alaihi salatu wassalam qala, Nabi Daud alaihi salam ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahi ma sawabu man dhaha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, apa pahalanya orang yang berkurban dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, sawabuhu an a'tihi bi kulli sya'ratin ala jasadihi asra hasanatin. Kata Allah, pahalanya orang yang berkurban dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akan aku beri setiap 1 rambut dari jasadnya, yaitu 10 kebaikan. Jadi 1 rambut ini 10 kebaikan. Makanya kalau orang yang berniat untuk berkurban ini tidak boleh memotong kuku, memotong rambut sampai hewan kurban tersebut disembelih. Wa mahu anhu masru sayyi'atin, dan dilebur 10 kejelekan, warfa'u lahu masru darajatin, dan diangkat 10 derajat. Jadi setiap 1 rambut ini kata Allah 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat. Ini setiap 1 rambut. Walahu bi kulli sya'ratin qasrun fil jannah wa jariyatun minal huril 'ain. Dan baginya setiap 1 rambut ini dibangunkan sebuah gedung di dalam surga. Ini dalam keterangan kitab Turatul Nasih. Jadi setiap wa bi kulli sya'ratin, dari setiap 1 rambut, qasrun fil jannah, yaitu dibangunkan sebuah gedung di dalam surga. Itu 1 rambut. Mudah-mudahan kurban-kurban kita kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak tahu amal yang mana yang diterima. Maka setiap pada kesempatan, setiap tahun ada amalan kurban. Kalau diberi keluasan rezeki,
yang bersayap. Jadi menjadi ada sayapnya. Jadi kendaraan yang bersayap. Quduha maddal basari, yang langkahnya ini sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Jadi menjadi kendaraan yang bersayap yang langkahnya ini sejauh mata memandang. Yarkabuha ahlul jannah, yaitu yang dikendarai oleh ahli-ahli surga. Jadi menjadi kendaraan yang bersayap yang langkahnya ini sejauh mata memandang, yang dikendarai oleh ahli surga. Karena yang mengendarai hanya ahli surga. Fayaqiru biha haitsu yasha, maka kendaraan tersebut terbang sesuai dengan kehendaknya. Jadi mau kemana, jadi memakai kendaraan tersebut. Dan ini kata diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana, apa pahalanya orang yang berkorban dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah, pahalanya setiap satu rambut 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat. Setiap satu rambut dibangunkan sebuah gedung di dalam surga beserta bidadarinya. Kemudian menjadi kendaraan yang bersayap, yang kendaraan tersebut langkahnya ini sejauh mata memandang, yang dikendarai oleh penghuni surga atau ahli surga. Nah, ini keutamaan kurban. Ada satu cerita Hukiyaman Ahmad bin Ishaq. Ahmad bin Ishaq annahu qala kana li akhun faqirun. Jadi ceritakan dari Ahmad bin Ishaq bahwa Ahmad bin Ishaq ini mempunyai saudara tapi fakir. Saudara yang fakir. Wa kana ma'a faqrihi yudhahabu la sanatin bisatin. Saudaranya yang fakir ini walaupun dalam keadaan fakir tetapi setiap tahun ini berkurban walaupun hanya dengan kambing satu. Jadi Ahmad bin Ishaq ini mempunyai saudara yang fakir tetapi setiap tahunnya ini kurban kambing satu. Nah, falamma tuwfiya, maka setelah saudaranya yang fakir ini meninggal dunia, Ahmad bin Ishaq ini ingin bermimpi bertemu dengan saudaranya yang fakir yang setiap tahun ini kurban kambing satu. Kemudian Ahmad bin Ishaq ini mengambil air wudu, kemudian sholat. Setelah sholat kemudian tidur. Di dalam sholatnya ini berdoa, minta agar dapat bermimpi dengan saudaranya yang fakir yang setiap tahun ini berkurban kambing satu. Nah, di dalam mimpinya Ahmad bin Ishaq ini bermimpi seakan-akan hari kiamat ini sudah datang. Hari kiamat sudah datang, kemudian orang-orang dari kuburnya ini dikirim. Kemudian melihat saudaranya yang fakir ini mengendarai kendaraan kuda yang sangat gagah. Yang di samping kanan kirinya ini diikuti oleh kuda-kuda yang lain. Lalu Ahmad bin
idza akhraja min quburihi. Jadi dijadikan kendaraan unta, makanya ada bayar kayak yang di Arab bukan. Pokoknya dalam keterangan ini amal-amal solehnya dijadikan kendaraan unta. Nah, ketika dia bangkit dari kuburnya, maka naik kendaraan unta, yaitu kendaraan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal soleh. Ya, apabila ada orang mukmin yang tidak mempunyai kendaraan dari kurban, maka amal soleh yang dijadikan kurban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza usira al-mu'minuna min quburihim." Sabda baginda Rasul, ketika orang-orang mukmin ini digiring dari kubur mereka, dari kuburnya orang mukmin, dibangkitkan dari kubur kemudian digiring. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya malaikati la tamshu ibadira silaina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya malaikat, jangan biarkan hamba-hambaku itu berjalan kaki. Bal arkabuhum, tetapi naikkanlah." Jadi ketika orang-orang mukmin ini dibangkitkan dari kubur, digiring dari kuburnya dengan berjalan kaki, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para malaikat, jangan biarkan hamba-hambaku yang mukmin berjalan kaki, tetapi berikan kepada mereka tumpah-tumpahkan. Fa innahum yahtaduru wa fid dunya." Karena mereka itu sudah terbiasa berkendara sewaktu hidup di dunia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang mukmin itu dibangkitkan dari kubur dengan berjalan kaki, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat agar mereka itu diberikan kendaraan, yaitu kendaraannya hewan kurban, karena mereka itu sudah terbiasa berkendara, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena fil ibtida'i sabuha bihim, yang pertama sewaktu dia hidup di dunia maka digendong oleh ibunya di dalam perut, digendong kemana-mana, dibawa. Setelah dia lahir kemudian digendong oleh ibunya, oleh bapaknya. Begitu sudah gede, naik onta, naik kuda, motor, mobil, perahu, udah biasa berkendara. Bahkan dia meninggal pun dia nggak berjalan, tetapi dipanggul oleh saudara-saudaranya, dipotong. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia bangkit dari kubur, jangan dibiarkan dia berjalan kaki, karena mereka sudah terbiasa berkendara, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia sudah meninggal pun dia masih dibawa oleh saudara-saudaranya, dipanggul. Jadi masih di dalam perut, dibawa oleh ibunya kemana-mana.
idza qama min quburihi, maka ketika dia bangkit dari kuburnya, bangun dari kubur, ro'ahu qa'iman ala ra'si qabrihi, maka kurbannya ini sudah berada di atas kepalanya, di atas kuburnya. Begitu bangkit dari kubur, hewan kurbannya ini, amal kurbannya ini sudah ada di atas kubur. Fa'idha lahu sya'run minal dhahab, nah maka ketika dilihat ini rambutnya ini terbuat dari emas, padahal ini kan rambut ya, begitu dilihat di atas kuburnya ini rambutnya ini terbuat dari emas, kemudian matanya ini dibuat dari yaqutil jannah, dari permata surga, kemudian suhunya, tanduknya ini dibuat dari emas, jadi rambutnya emas, matanya dari permata, tanduknya pun emas. Fayaqulu man anta, kemudian orang yang bangkit dari kubur ini bertanya, kamu ini siapa? Wa ayyu syai'in anta wa ma ra'aitu ahsana minka. Jadi ketika bangkit dari kubur bertanya, kamu ini siapa? Perasaan saya belum pernah melihat makhluk sebagus kamu, belum pernah melihat makhluk sebagus kamu. Fayaqulu anna qurbanuka alladhi qarabtani fid dunya, kemudian kurban itu menjawab, aku ini adalah kurbanmu yang engkau kurbankan sewaktu hidup di dunia. Jadi ketika orang yang berkurban ini bangkit dari kuburnya, maka kurbannya ini sudah ada di atas kuburnya, rambutnya dibuat dari emas, matanya dari permata surga, tanduknya ini dari emas. Ketika ditanya, engkau ini siapa? Kemudian kurban itu menjawab, aku ini adalah kurbanmu yang engkau kurbankan sewaktu hidup di dunia. Nah, ini keutamaan tentang kurban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru ummati yudhahuna. Baginda Rasul bersabda, sebaik-baik umatku yaitu yang mampu mau berkurban. Jadi sebaik-baik umatku, kata Rasul, adalah yang mampu mau berkurban. Wasiraru ummati la yudhahuna, dan sejelek-jelek umatku adalah yang mampu tapi tidak mau berkurban. Ini sabda baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik. Jadi mampu mau berkurban. Kemudian wa innama tajuzu al-udhiyah min arba'ati asnafin minal hayawan. Adapun hewan yang diperbolehkan untuk berkurban yaitu ada 4 jenis dalam keterangan kitab Durratun Nasihin. Ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu waminal ibil, unta. Kemudian yang kedua wal baqari, sapi. Mungkin sejenisnya itu kerbau.
Dzukuruha yang lanang, laki-laki. Dzukuruha laki-laki. Dzukuruha. Wa inasuha dan perempuan, jadi boleh. Laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Dalam keterangan kitab ini. Jadi unta laki atau perempuan, tapi jangan yang sedang hamil. Kalau bisa yang sudah tidak beranak, jadi dagingnya itu banyak. Jadi ternyata di sini laki boleh, perempuan juga boleh. Wa minal baqari ma tamat lahu sanatani. Jadi syaratnya yaitu kalau sapi sempurna umur 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Jadi 2 tahun lebih syaratnya ini sapi untuk kurban. Ya, kalau mau beli nanya ini udah ada 2 tahun belum? Karena nggak tahu tanggal lahir. Jadi nanya kepada ininya udah ada 2 tahun belum? Kalau ada 2 tahun ya berarti udah masuk. Kalau belum ada 2 tahun ya berarti belum masuk persyaratan. Jadi kalau ada 2 tahun ini berarti sudah masuk persyaratan kurban. Wa minal ibili wal baqari yakfi al wahidu an wahidin. Jadi kalau unta, sapi ini mencukupi untuk 1 orang. Misal Pak punya sapi 1 untuk kurban sendirian, sapi 1 itu boleh. Ila sabangatin sampai 7 orang. Ya, jadi kalau sapi sendirian boleh, untuk 7 orang juga boleh. Kalau seandainya mau untuk kurban sapi sendiri boleh, untuk 7 orang juga boleh. Karena di sini biar agak ringan, kalau sendiri itu nggak mampu maka patungan. Jadi 37 nanti jadiin sapi 1. Cuman kalau mau kurban sapi sendirian juga boleh. Falau arada ahaduhum binaswihi al-lahma aw kana kafiran la yajuzu an wahidin min. Maka apabila ini berkurban kan 7 orang, yang 1 ini non muslim, maka tidak boleh, karena syaratnya untuk kurban ini adalah muslim. Jadi kalau ada 7 orang, 1 non muslim maka tidak boleh. Cuman kalau yang 6 misal kurban, yang 1 akikah, nah itu tadi diperbolehkan. Cuman kalau potongnya di sini kan biasanya kalau kurban ini kurban semua ya. Jadi kalau akikah lebih baiknya ke ambil jadi satuan. Cuman kalau mau ngikut ke sapi itu boleh. Misal yang 3 kurban, yang 4 akikah, itu sebenarnya boleh. Cuman lebih enaknya yang kurban semua. Jadi niat kurban semua. Wal afdalu ayyadbaha binafsihi. Lebih utamanya itu menyembelih hewan kurban yaitu dengan tangan sendiri, jadi motong sendiri itu lebih utamanya. Ing qadara kalau mampu. Jadi lebih utama ini motong sendiri itu kalau mampu. Wa illa ya'muru ghairahu, kalau tidak mampu yaitu menyuruh kepada orang lain. Jadi utamanya ini kalau motong kurban, motong akikah itu motong kurban itu motong sendiri. Ini lebih utama. Cuman kalau mampu, kalau nggak mampu maka menyuruh
disunahkan ketika hewan tersebut disembelih, kurban tersebut disembelih, yaitu hadir, jadi menyaksikan. Ini hukumnya sunat. Kadang ada yang tanya, kalau nggak menyaksikan bagaimana? Ya sah-sah saja. Cuman ini hukumnya sunnah, ketika hewan itu disembelih, kita yang kurban ikut menyaksikan, itu sunnah. Wa yukrahu tarku tawjahi ilal qiblah. Hukumnya makruh, yaitu menghadap selain kiblat. Jadi kalau motong kurban ini ngadep malor, ngidul, ngetan, hukumnya makruh. Jadi ya pasnya itu ngadep kiblat. Kalau pemotongan di sini mah pas nih, ngadep kiblat. Jadi selain ngadep kiblat ini hukumnya makruh. Wa yaqulu ba'da tawjahi qabla dzabhi Jadi ketika hewan itu sudah menghadap kiblat sebelum disembelih, maka orang yang mau menyembelih ini membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, bismillahi Allahu akbar. Ini mah biasanya ustaz yang menyembelih. Kemudian ayat bahu summa yusalli roknataini, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi ada sunat sholat 2 rakaat. Jadi setelah hewan tersebut disembelih, maka disunahkan sholat 2 rakaat. Karena melihat sabda baginda Rasul, ulqu ma fi aidikum minasikin summarkamu roknataini. Sabda baginda Rasul, letakkan gamanmu, kemudian sholatlah 2 rakaat. Fa innahu ma raka'ahuma ahadun fa sa'alallaha syai'an illa a'tahu. Sabda baginda Rasul, tidak seorang pun yang sholat 2 rakaat kemudian memohon kepada Allah sesuatu illa a'tahu, kecuali Allah memberinya. Jadi doanya mustajabah. Ini maka ketika hewan kurban itu disembelih, setelah selesai disembelih, kemudian sholat 2 rakaat, ya sholat sunat 2 rakaat. Sabda baginda Rasul, tidak seorang pun yang sholat sunat 2 rakaat dan memohon kepada Allah minta sesuatu kecuali diijabah, kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sedang mempunyai hajat, minta kepada Allah agar disukseskan hajatnya atau dan lain sebagainya. Wa yaqulu ba'da salam, setelah salam membaca doa, Allahumma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini setelah selesai sholat atau setelah salam. Ya minimal kalau nggak bisa sholat, ketika hewan kurban itu disembelih berdoa, karena ada doa yang mustajabah. Karena waktunya sudah menjemput,